Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita masih mempelajari materi kongruensi dan kesebangunan, materi kelas 9 semester 2. Ya, yang sekarang kita pelajari adalah kongruen pada segitiga. Kalau video sebelumnya kita pelajari kongruen pada segi banyak atau bangun datar. Ya. Nanti kita bisa tahu seperti apa dua segitiga bisa dikatakan kongruen dan apa akibatnya. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Dua segitiga kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sama seperti ya segi-segi yang lain ya, segi 4, segi 5 yang lain. Kita perhatikan di sini, misal ada dua segitiga, yang pertama segitiga ABC dan segitiga PQR. Jika segitiga ABC dan segitiga PQR merupakan pasangan segitiga kongruen, maka berlaku. Di sini sudah dikatakan kongruen, itu otomatis berlaku. Yang pertama, sudut A akan sama dengan sudut Q. Kenapa sama? Ya, karena sudut A dan sudut Q adalah sudut yang bersesuaian. Oke, karena sudut A sama dengan sudut Q, nih, sudut A sama dengan sudut Q, maka sisi yang di depan A akan sama dengan panjang sisi yang di depan Q. Sisi di depan A apa? Sisi BC. Sisi yang di depan Q apa? Sisi PR. Berarti sisi BC sama dengan sisi PR. Yang kedua, sudut B akan sama dengan sudut P. Sudut terkecil akan sama dengan sudut terkecil. Oke ya. Akibatnya sisi di depan B, sisi AC akan sama dengan sisi yang di depan P, sisi RQ. Yang ketiga, sudut terakhir, ya sudut C akan sama dengan sudut R karena bersesuaian. Sehingga sisi AB akan sama dengan sisi PQ. Ya, jadi kita lihat kalau sudut A sama dengan sudut Q berarti di depan sudut A sama dengan di depan sudut Q. Dan seterusnya. Itu cara mudah untuk menemukan pasangan sisi yang bersesuaian. Ya, triknya mungkin pakai sudut dulu, sudut terbesar pasangannya dengan sudut terbesar. Sudut terkecil pasangannya dengan sudut terkecil. Nah, berarti sudut sisanya, sudut yang ketiga, juga akan bersesuaian dengan sudut yang ketiga. Lalu baru kita lihat sisi yang berada di depannya. Bahwa dua segitiga jika akan dikatakan kongruen jika memenuhi ada syarat-syaratnya. Jadi nanti kita tidak perlu menunjukkan kalau semua sisinya sama, kalau semua sudutnya yang bersesuaian sama. Tidak perlu menunjukkan seperti itu. Tetapi kita cukup menunjukkan yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini kita lihat. Ini ada strip 1. Ya, akan sama panjang dengan yang strip 1 di sini. Ya, yang strip 2 juga strip 2. Ini kita namakan sisi, sisi, sisi. Karena pasangan sisi yang bersesuaian sama. Jadi kita kalau bisa menunjukkan sisi yang bersesuaian sama, maka otomatis kedua segitiga itu kongruen.
Karena kedua segitiga kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Syarat yang kedua, atau cara yang kedua, kita bisa menunjukkan atau cukup menunjukkan dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Sudut yang diapit berarti tengah-tengah. Atau kita singkat dengan istilah sisi, sudut, sisi. Sudutnya ada di tengah. Kita lihat di sini. Sisi ini bersesuaian dengan ini, strip 1 dengan strip 1. Terus sisi yang satunya lagi, yang ini strip 3 dengan strip 3. Sudut yang diapitnya sama. Ya, sudut yang diapitnya sama. Ini berarti sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Atau kita singkat dengan istilah sudut, sisi, sudut. Nih, ada dua sudut. Sudut ini sama. Sudut ini juga sama. Terus sisi yang mengapit atau menghubungkan. Jadi, kalau bisa menunjukkan sudut sisi sudut, maka kedua segitiga itu pasti kongruen. Yang keempat, yang kita lakukan adalah kita bisa menunjukkan dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sebuah sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisinya nggak harus di tengah-tengah seperti syarat nomor 3. Ya, tapi bisa di pinggir. Atau kita bisa singkat istilahnya menjadi sudut, sudut, sisi. Nih, sudut yang bersesuaian sama. Sudutnya sama. Terus ini juga sama. Ya, ternyata sisi yang tidak menghubungkan, ada satu sisi yang tidak menghubungkan juga sama. Berarti memenuhi sudut-sudut sisi. Kalau kita bisa menunjukkan seperti itu, kita bisa simpulkan kalau kedua segitiga itu kongruen. Karena kongruen, maka semua sudut yang bersesuaian sama besar. Dan semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kelima, ini khusus untuk segitiga siku-siku. Jika sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang, maka kita bisa menyimpulkan kalau kedua segitiga siku-siku itu kongruen. Jadi yang ini kita bisa singkat dengan sisi, sisi, sudut. Sisi, sisi, sudut. Ini berlaku ini khusus untuk segitiga siku-siku. Sisi, sisi, sudut. Sudutnya tidak harus yang mengapit. Kalau syarat yang nomor 2 tadi, itu sudutnya harus yang diapit. Tapi kalau khusus segitiga siku-siku tidak. Itu cara kita menunjukkan kalau dua segitiga kongruen. Nah, kalau kita bisa menunjukkan salah satu dari kelima cara tadi, berarti kita bisa simpulkan segitiganya kongruen, pasangan kongruen. Ya. Karena pasangan kongruen, maka semua sudut yang bersesuaian sama besar. Dan semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat contoh di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, panjang AB sama dengan panjang DE dan saling sejajar. Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita lihat karena panjang AB sama dengan panjang DE. AB sama dengan DE. Ya, ini bersesuaian ya. Karena AB sama dengan DE, ini sudah sisi ya. Sisi. Kita bisa lihat lagi, ada lagi nggak yang sama? AC dengan EC belum tentu sama, karena tidak ada tandanya. BC dengan DC juga tidak ada tandanya, belum tentu sama. Berarti untuk sisi sudah tidak mungkin. Mungkin kita bisa lihat sudutnya. Sudut mana yang sama?
Oke, ternyata ada nih ya, sudut C sama nih. Sudut C akan sama dengan sudut C. Kenapa sama? Sudut C akan sama dengan sudut C. Iya, karena ini bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Ini berarti sudut tolak belakang. Karena bertolak belakang. Yang lain lagi ada nggak sudut yang lain? Nah, kalian ingat materi kelas 7 kalau ada dua garis sejajar, dipotong sebuah garis, maka kita bisa mengatakan kalau sudut yang ini, ya, sudut yang sini, dengan sudut yang sini sama besar. Kenapa sama besar? Oke, ya, karena sudut dalam berseberangan. Nah, kita lihat di sini, ya, di sini AB dan DE sejajar, maka sudut ini akan sama dengan sudut ini. Karena apa? Dalam berseberangan. Oke, berarti kita bisa simpulkan kalau di sini sudut B akan sama dengan sudut D. Sudut apa ini? Sudut dalam berseberangan. Ya, sudut dalam berseberangan. Oke, berarti memenuhi apa ini? Memenuhi sisi sudut, sisi, sudut, sudut. Atau kita juga bisa balik, ya. Atau bisa tulis juga sudut, sudut, sisi. Bisa kita simpulkan, berarti segitiga A, B, C kongruen. Kongruen ini tandanya seperti ini. Ya. Kongruen dengan segitiga apa ini? D, E, C. Ya. Contoh berikutnya. Pada segitiga ABC, BM tegak lurus AC. Tegak lurus, BM tegak lurus AC, CN tegak lurus AB. Ini tegak lurus. Panjang BM sama dengan panjang CN. BM sama dengan CN. Tunjukkan bahwa segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN. Oke, kita lihat di sini. Ada satu informasi, informasinya adalah BM sama dengan CN. BM sama dengan CN. Ini sisi yang diketahui. Sisi diketahui. Kita lihat lagi, ada lagi sudut yang sama? Iya, sudut yang sama berarti sudut M akan sama dengan sudut N. Kenapa sama? Lihat tandanya. Siku, siku kan? Iya, sudut, siku, siku. Sudah terlihat di situ. Kita cari tahu lagi, ada nggak sisi yang sama? Ada sisi yang sama. Sisi apa? Iya, yang sama ya sisi B, C, ya. Sisi BC sama dengan sisi CB. Ya kan? Coba lihat B, C, M. BCM. Ini punya BC. Ya. Terus, apa lagi? CBN. CBN. Punya sisi CB. Kan sisinya sama. Ya. Berarti sisi ini sisi berimpit. Nah, kamu sudah tahu nih, sisinya sama. Terus ada sudut yang sama, ada sisi yang sama juga. Ini memenuhi sisi sudut. Karena ini segitiga siku-siku,
Ya, segitiga siku. Karena segitiga siku memenuhi syarat yang nomor 5. Oke, jadi kita bisa simpulkan kalau segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN. Oke, begitu cara kita menunjukkan bahwa kedua segitiga kongruen. Kita bisa tunjukkan salah satu dari 5 syarat yang sudah kita pelajari tadi. Oke, kita ada kegiatan untuk siswa. Yang pertama, jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu. Itu ya. Yang pertama, kalau ada dua segitiga mempunyai 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kongruen apa enggak? Pasti kongruen apa enggak? Yang kedua, apakah dua segitiga yang mempunyai 3 pasang sudut yang bersesuaian sama besar? Pasti kongruen. Kalau sudut-sudutnya saja, pasti kongruen apa enggak? Yang nomor 3, apa dua segitiga yang mempunyai 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut bersesuaian besar pasti kongruen? Ya. Terus yang nomor 4, apa dua segitiga yang mempunyai 2 pasang sudut bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang pasti kongruen? Oke, jangan lupa menjawab ini, jangan iya tidak, tetapi kalian harus sertakan alasannya. Itu cara untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi kongruen pada segitiga. Kalau sudah bisa menjawab ini, insya Allah tandanya kalian sudah mudeng. Terima kasih. Itu untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Tetap menjaga kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.